Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Bapa, Tuhan yang baik dan baik sekali kepada kami. Dan dari pagi tadi persiapan kami untuk membawa para orang tua ke Pantai Cermin di tempat ini, dan kami sudah tiba dengan selamat. Itu semua anugerah daripada Engkau. Bapa, kami serahkan pelayan kami dan ibadah Shalom ini di tangan Engkau. Kami berdoa untuk setiap orang-orang tua kami yang sudah hadir. Walaupun ada sebagian yang mereka tidak kesempatan untuk hadir, kami berdoa untuk setiap orang-orang tua kami yang sedang sakit di lemah tubuh. Bapak, kami terus berdoa untuk ibadah Shalom ini, supaya ibadah Shalom ini terus boleh bertumbuh dan berkembang. Ibadah Shalom boleh menjangkau lebih banyak orang-orang tua kami yang belum percaya dan mengenal Engkau. Tuhan, kami serahkan pelayan kami ibadah Shalom ini dari awal, pertengahan sampai akhir hanya tangan Engkau. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan Pendeta Upik yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biarlah Tuhan urapi dia. Kami percaya saat ini Roh Kuduslah yang bekerja. Bagi yang belum percaya pada Tuhan, biarlah Tuhan yang menjamah setiap kami. Kami percaya Engkau Tuhan segalanya bagi kami. Engkau hidup di hati kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kunci orang percaya ini orang Yesus, orang sijai. Karena mereka pada itu semua anugerah daripada Tuhan ya. Jadi orang percaya ya so si jinjia hoe, orang tolong lain. Wah, tapi orang saya, orang yang kisah, orang saya kolek apa sin cuy lah, cuma kisah, mungkin siapa, sin apa sin cuy lah, ya. Oh, puja, tapi apa sin cuy lah, ya orang hibang, orang cantik orang kata, oh baik orang Shalom yang cuy, ya orang Shalom yang cuy, jadi khusus untuk orang macam berkilau, tapi Shalom yang kayak berkilau, ya, jadi orang kata, oh baik orang mungkin kayak itu orang apa di restoran, jadi Shalom, cantik orang Shalom yang cuy, ya. 来，我们说话也讲，我们就真家好，我们大家都非常强调呀，真家好。我们过来听，我们听起来我们这个表演呀，我们看话剧到位呀。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
orang kesulitan ya. Jadi orang Tuhan nasi biasa ya kan. Orang siapa? Mau cinta Yesus selamanya. Mau menjadi air Yesus ya. Orang setiap umat manusia ciptaan dia. Orang kalau contoh itu pindah orang apa ya. Orang usia tadi orang ayah so. Ini ya so saya orang sudah. Amin. Ya. Renungan firman Tuhan. Waktu dipersilakan. Ya, shalom buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya, kita semua berdoa, kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Segala pujian dan syukur kami Tuhan, Engkau telah menyampaikan kami di tempat ini dan kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami bersuka cita oleh karena segala kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna bagi kami. Dan saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami mengerti dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kekuatan untuk boleh melakukannya. Terima kasih berkati hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah kuasa kasih Tuhan
yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kalau kita bawa Alkitab, kalau enggak nanti saya akan bacakan buat kita semuanya. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Saya akan baca ayat 1. Bapak Ibu baca ayat 2 bagi yang ada Alkitab. Ayat 8 kita baca bersama-sama. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu bersama-sama. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mengambil tema pada hari ini adalah Tuhan satu-satunya pertolonganku. Tuhan satu-satunya apa? Pertolonganku. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan selalu menggambarkan kehidupan orang percaya itu seperti sebuah ziarah, ya, ziarah ke sorga. Nah, orang asing dan pendatang di bumi ini hanya merindukan tanah air surgawi. Nah, perjalanan selalu disertai dengan adanya kesenangan, ya kan? Adanya rintangan, bahkan ada cobaan dalam setiap kehidupan kita. Jadi setiap hidup kita itu ada masa sukanya, ada duka citanya, ada senangnya, ada susahnya. Bahkan ada cobaan dan tantangannya. Nah, itu namanya hidup yang harus kita jalani, ya Bapak Ibu. Nah, walau pada akhirnya kita melewati itu semua, nantinya kita akan kembali kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam menghadapi masa depan, ya, menghadapi kehidupan kita yang tidak pernah kita mengerti, yang penuh dengan misteri. Nah, Amsal 27 berkata, janganlah kita memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita nanti ke depannya, ya. Nah, oleh karena itu apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus menjalani hidup kita ini dengan baik, ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di sini kita melihat firman Tuhan bahwa Tuhan satu-satunya pertolongan siapa? Pertolonganku atau pertolongan kita. Nah, oleh karena itu Tuhan menjanjikan bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita harus menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan kita, ya. Karena tanpa pertolongan Tuhan kita tidak akan bisa melewati masa-masa hidup kita di dunia ini, ya. Baik dalam kesulitan kita butuh Tuhan. Dalam keadaan senang juga jangan sampai melupakan kebaikan Tuhan, ya. Nah, oleh karena itu Tuhan satu-satunya sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak bahaya yang seringkali kita hadapi, ya. Mungkin kita dalam hidup ini kita sering mengalami sakit penyakit, ya kan? Kita mengalami kekurangan, kita mengalami bahaya, bahkan
banyak mengalami yang namanya masalah dan pergumulan. Setiap manusia, baik dari yang tua, muda, anak-anak, semua pasti mengalami namanya apa? Masalah, namanya pergumulan. Nah, oleh karena itu dari firman Tuhan ini, pemazmur mengatakan pada ayat 1 dan 2 bahwa dikatakan apa? Aku melayangkan mataku ke gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, kalau di sini kita nggak melihat gunung ya, tetapi apa yang kita lihat? Yang kita lihat apa itu? Ya, laut yang begitu luas. Nah, laut yang begitu luas, kita melihat bagaimana ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan laut yang begitu luas itu menggambarkan pertolongan dan kasih Tuhan kepada kita, Bapak Ibu. Bahwa kasih Tuhan itu tidak terukur, begitu luas seperti laut yang kita lihat pada hari ini. Kasihnya tidak terbatas buat kita. Kasihnya itu bukan hanya untuk kita saja, tetapi untuk semua orang. Dan kasihnya itu juga yang memberikan pertolongan bagi kita. Jadi pertolongan Tuhan itu begitu luas ya, begitu besar bagi kita. Nah, ketika kita mengalami sakit penyakit ya kan, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami masalah dengan keluarga kita, mari kita datang kepada siapa? Kepada sumber pertolongan kita adalah kepada Tuhan. Nah, itu yang Tuhan katakan kepada kita. Kemudian ayat ketiga, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Artinya apa? Tuhan tidak membiarkan kita mengalami celaka. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita mengalami kesusahan. Walaupun sekarang mungkin kita mengalami kesusahan, tetapi tidak sampai dikatakan Tuhan jatuh tergeletak. Kenapa? Karena tangan Tuhan itu menopang kita. Tangan Tuhan itu menjaga kita. Walaupun kita mau jatuh, tetapi Tuhan langsung menangkap kita. Artinya apa? Tuhan tidak membiarkan kita jatuh. Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak karena tangan Tuhan yang menopang kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Oke, kemudian yang keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Nah, Allah kita itu sebagai sumber pertolongan, Dia tidak pernah tidur. Dia tidak pernah terlelap. Dia selalu terbangun 24 jam untuk melihat kita, untuk menjaga kita, ya. Ketika kita tidur, ya, ketika kita sekarang ini dalam perjalanan, kita sampai di sini itu semua karena siapa? Karena Tuhan, ya. Bukan karena supir saya hebat, bukan. Karena mobil saya bagus makanya saya sampai sini selamat, enggak. Tetapi karena Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah tidur. Dia yang selalu terbangun 24 jam untuk menolong kita. Nah, apa yang kita pelajari Bapak Ibu dalam masa kita sekarang ini ya, apapun masalah dalam keluarga, dalam hidup kita, ketika kita punya masalah, siapa yang harus kita pertama datangi? Siapa yang kita cari? Kalau kita sakit, siapa yang kita cari yang pertama? Bukan dokter. Kayak, iya, cari dulu Tuhan Yesus, doa. Minta Tuhan sembuhkan saya. Kemudian cari siapa? Dokter. Iya. Jadi kalau kita sakit, kita punya kesusahan, cari yang pertama itu adalah Tuhan. Baru kita cari pertolongan. Ke dokter kah atau ke saudara teman kita. Nah, jadi Tuhan itu yang utama ketika kita mencari
pertolongan, ya. Oke. Kemudian lanjut ayat kelima, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ya. Tuhan selalu menjaga, melindungi kita, dan Dia ada selalu menyertai kita. Kemanapun kita pergi, ya, kemanapun kita berjalan, Tuhan itu menyertai kita. Kenapa? Karena Tuhan itu ada di dalam hati kita, ya. Jadi kemanapun, dimanapun, ya, keadaan apapun, Tuhan ada di dalam hati kita. Ketika kita sedih, siapa yang menghibur? Tuhan. Ketika kita kesusahan, siapa yang menolong? Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Tuhan yang setia. Ya. Walaupun kita pernah berbuat jahat, walaupun kita pernah tinggalkan Tuhan, tetapi Tuhan adalah setia. Dia tetap tinggal di dalam hati kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Jadi walaupun susah, dalam keadaan sedih, ya, dalam keadaan sulit apapun, ingatlah Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Tuhan yang selalu menyertai kita. Kemanapun kita pergi, ingatlah selalu ada Tuhan di dalam hati kita. Amin, ya. Ya. Kemudian ayat ke-6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ya. Artinya apa? Sakit, penyakit, masalah apapun tidak akan menjauhkan kita dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu menaungi kita. Tuhan selalu memeluk kita, ya. Matahari tidak menyakiti kita karena Tuhan yang melindungi, menaungi kita. Ya. Kemudian ayat ke-7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Tuhan menjaga kita bukan pada waktu sekarang, tetapi sampai selama-lamanya, sampai kita nantinya dipanggil Tuhan. Tuhan tetap bersama dengan kita. Amin. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur. Mari kita berdoa, ya. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami, Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan kami dalam kesusahan, kesulitan kami, baik sakit penyakit yang kami derita alami. Tuhan, Engkaulah satu-satunya pribadi yang bisa menolong kami, dan Engkau Tuhan yang punya kasih yang begitu besar, begitu luas, dan kasih-Mu tidak terbatas terhadap kami. Sehingga kami pada hari ini, Tuhan, kami mau setia kepada Engkau. Kami mau selalu mengandalkan Tuhan. Dan biarlah ketika kami masalah apapun yang kami hadapi, kami akan mengutamakan Tuhan. Karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang menjadi pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kami mengucap terima kasih kepada Pendeta Upik yang sudah memberikan renungan firman yang indah kepada setiap kami. Biarlah firman Tuhan yang Pendeta kasih kepada kita ini bisa kami terima dan kami boleh mengerti. Kami percaya bahwa memang satu-satunya Tuhan Yesus tempat pengandalan kita, ya. Karena tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya saya harap juga kepada saudara-saudara kami, kita tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Ya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita siapkan hati untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, ya. Walau cunpei, walau kampung Tuhan yang berkati walau siensang hosyonte. Ini karena persembahan ini untuk pelayanan Shalom untuk selanjutnya, ya. Jadi kita tahu Shalom ini 1 bulan masih sangat membutuhkan dana, ya. Ya, terima kasih kami kepada saudara-saudara semua yang sudah menyerahkan untuk memberikan persembahan. Nanti sebentar kolektor akan ke gereja Anda satu persatu untuk
Nah, sebelumnya mari kita angkat satu pujian sambil kita konektor ya. Ayo bosan ya. Ya. Betapa besarnya Tuhan ya. Ada berapa besar? Saya akan tak terkirakan seperti laut yang besar ya. nafas kehidupan yang ada pada kami ini adalah dari-Mu Tuhan. Kami boleh sampai hari ini juga karena anugerah-Mu. Segala berkat yang kami terima itu juga berasal dari-Mu.
Berkat yang paling besar yang telah kami terima yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami telah mengembalikan sedikit dari apa yang telah kami terima. Kiranya apa yang kami berikan ini Tuhan dapat dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur karena kami sudah menerima kebaikan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. 请大家站起来，来，我人白白念主的祈祷文，呀，来，我人白白念主的祈祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们见试探。 拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是父的，这到永远。阿门。我们领受上帝的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus itulah yang memberkati, menyertai kamu sekalian mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.